kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi. Bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Pak Mahfud, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk, namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, ex-gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa 26 Desember 2023. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh pengacara Lukas NMB, Petrus Pationa, kepada wartawan pada Selasa 26 Desember. Petrus menyebut Lukas meninggal pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kesehatan Lukas memang beberapa kali mengalami penurunan. Bahkan akibat kesehatannya yang terus menurun, sidang beberapa kali juga ditunda. Diketahui, Lukas NMB merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi sebesar 19,6 miliar rupiah. Lukas dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Kabar terbaru, hukuman Lukas diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 8 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Berita berikutnya,
banyak tuduhan miring terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, usai mampu menguasai panggung, bahkan dinilai memenangkan debat cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, pada Selasa 26 Desember meluruskan beberapa tuduhan terhadap Gibran. Salah satu tuduhan yang dilemparkan kepada Gibran adalah adanya alat yang ditempel pada wali kota Solo tersebut untuk membisikkan jawaban atas pertanyaan di debat cawapres kemarin. Menurut Teddy, jika hal tersebut benar terjadi, seharusnya Gibran kaku saat menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia pun mencontohkan cawapres nomor urut 1 dan 3, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Mahfud MD yang membaca contekan dan membuat intonasi bicara mereka kaku dan juga tidak lancar. Teddy juga menyinggung soal KPU yang difitnah telah membocorkan pertanyaan untuk Gibran, sehingga bisa lancar karena menghafal. Atas dasar itu, Teddy meminta maaf karena kemampuan Gibran di debat cawapres Jumat lalu ternyata membuat sejumlah pihak sakit hati dan juga terluka. Berita terakhir, vonis etik Firly Bahuri dibacakan oleh Dewas KPK pada Rabu 27 Desember 2023 besok. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris pada Selasa 26 Desember 2023 menegaskan surat pengunduran diri Firly dari jabatan Ketua KPK tidak akan mempengaruhi vonis tersebut. Haris mengatakan sidang etik Firly Bahuri sudah selesai. Putusan pun, kata Haris, sudah diambil, tinggal dibacakan. Rencananya putusan tersebut akan dibacakan besok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pada Sabtu 23 Desember kemarin, Firly kembali mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua KPK ke Istana. Surat tersebut merupakan revisi dari surat pengunduran diri sebelumnya, yakni pemberitahuan untuk berhenti. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Senin 25 Desember mengatakan permohonan pertama dari Firly tidak dapat diproses oleh Istana karena Firly menyatakan berhenti dari jabatannya. Padahal menurut UU KPK, hal tersebut bukan merupakan syarat untuk pemimpin KPK berhenti atau diberhentikan. Mengacu pada pasal 32 UU KPK, pemberhentian Firly dianggap tidak dapat diproses karena disampaikan sebagai pemberitahuan berhenti. Surat tersebut kemudian direvisi oleh Firly dan diubah menjadi permohonan mengundurkan diri dari jabatannya. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 26 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof.